Shalom, saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan. Sebagaimana biasa setiap hari, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab dengan tekun, disiplin, dan dengan semangat untuk belajar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari sehingga kita bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita atau renungan kita dari kitab Wahyu. Kita sudah membahas Wahyu 11 ayat 18. Kemudian kemarin sempat saya berikan satu intermezzo, selingan berupa penjelasan tentang ketidakcocokan di dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan melanjutkan pasal 11 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru gurih dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 dimulai dengan kepada Yohanes diperintahkan untuk mengukur bait Allah. Tentunya bait Allah yang di bumi. Bait Allah yang mana? Tentunya bait Allah yang ketiga yang sampai hari ini belum dibangun. Dari ayat itulah kita tahu bahwa nantinya bait Allah akan dibangun. Nah, ayat 19 adalah bait Allah yang berbeda. Karena dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Ini bukan bait Allah yang dilihat dan yang diperintahkan kepada Yohanes untuk diukur pelatarannya, tetapi bait suci Allah yang di sorga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci ini itu, dan terjadilah kilat dan deru gurih dan gempa bumi dan hujan es lebat. Apa maksudnya ini? Nah, kalau di dalam perjanjian lama kita belajar bahwa tabut Allah itu melambangkan kehadirannya. Di dalamnya terdapat dua loh batu yang adalah 10 hukum Tuhan, kemudian mana, kemudian tongkat Harun yang bertunas atau berbunga, sebagaimana ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-9. Nah, pada waktu bait Allah dihancurkan, maka tabut ini tidak ada sama sekali. Tabut ini menghilang. Bahkan juga dicatat selama pembuangan bangsa Israel, tabut perjanjian ini menghilang. Dan kalau kita belajar bagaimana orang-orang Israel, bahkan saya membaca banyak artikel, orang-orang Israel berusaha untuk mencari di mana tabut perjanjian itu. Karena itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Itu sebabnya kita melihat sekarang di gereja-gereja salibnya dicopotin. Ya, di belakang mimbar tidak pakai salib lagi. Diganti gambar tabut perjanjian. Ada gereja yang kalau mau kebaktian mulai mereka mengiring tabut perjanjian. Nah, semuanya itu sebetulnya saya bilang pemahaman yang kurang pas. Sebab apa yang terjadi di dalam perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang terjadi atau apa yang digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita sudah hidup di dalam perjanjian baru, harusnya kita tidak lagi kembali kepada perjanjian lama. Misalnya tabut perjanjian. Kenapa kok gambarnya kok tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu kan lambang atau simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, apa yang cocok bagi gereja Tuhan? Bagi gereja Tuhan yang lebih cocok adalah salib Kristus itu sendiri. Sebab gereja message utamanya adalah the message of the cross. Nah, balik kepada bahasan kita di sini adalah bahwa tabut perjanjian itu menghilang selama pembuangan. Tetapi apakah dengan menghilangnya tabut perjanjian maka akan menghilang juga segala sesuatunya? Tentu saja tidak. Walaupun tabut perjanjian itu hilang,
tetapi maknanya tidak terhilang. Jadi munculnya tabut di surga menunjukkan bahwa kehadiran dan perlindungan Tuhan terus berlanjut bagi umatnya. Kita lihat bahwa perang dan bencana terus terjadi di atas muka bumi yang menghancurkan segala sesuatunya. Tetapi perang dan bencana di atas muka bumi tidak menghancurkan signifikansi tabut itu sendiri. Demikian pula tidak ada kekuatan di bumi yang dapat merampas kehadiran dan perlindungan orang-orang yang percaya dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Ibrani 13 ayat 5, ya, kalau tabut Allah boleh terhilang, tabut Allah boleh hilang, tabut Allah boleh belum ditemukan sampai hari ini. Tapi Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Dan karena janjinya, maka penulis Ibrani berkata di dalam ayat yang ke-6, demikianlah kita dapat dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Jadi kita lihat di sini apa yang terjadi di atas muka bumi tidak sama sekali menggoyahkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang karenanya kita belajar pada hari ini bahwa jangan takut untuk apa saja yang terjadi di dalam dan di atas muka bumi ini. Karena apa yang terjadi di atas muka bumi ini tidak sama sekali mengganggu atau menghilangkan janji Tuhan bagi Anda dan saya yang percaya. Jadi simbol kehadirannya, simbol dari janji penyertaannya boleh saja terhilang, boleh saja belum ditemukan. Tetapi janji penyertaannya itu sendiri, bahkan penyertaannya bagi kita tidak akan pernah terhilang sama sekali di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita berani berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan akte ini, kehilangan akte itu dan sebagainya, sertifikat ini, sertifikat itu, dan namanya barang di dunia bisa hilang. Tetapi janji Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Tetap percaya, tetap maju, tetap kuat, tetap maju di dalam belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama rumus renungan murid Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar kata-kata firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Bahwa tabut perjanjian secara harfiah mungkin belum ditemukan, mungkin terhilang sampai hari ini. Tetapi janji kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami tidak pernah terhilang. Bahkan Engkau berjanji bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Ibrani 13 ayat 5. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.